Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat ketemu kembali, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Kali ini kita berada di satu tempat di Kabupaten Semarang. Nah, ini kita tampilkan kembali, kita angkat kembali potensi yang ada di Kabupaten Semarang, terutama untuk bidang ternak domba. Nah, ini salah satu narasumber kita. Nanti kita perkenalkan. Langsung saja dengan Bapak siapa? Bapak Wanto Aji Muhammad. Bapak Wanto Aji Muhammad. Alamatnya apa? Biroan Bawen, RT 04, RW 06, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, ini Pak kaitannya dengan ternak domba yang Bapak tekuni. Nah, ini sudah berapa lama Bapak ternak domba? Untuk yang efektif beternak itu ya kurang lebih sekarang sudah hampir 8-9 tahun berjalan sampai saat ini. Nah, ini dulunya juga pernah, tapi dulu waktu masih kecil secara tradisional, terus kerja terus sekian lama resign, sekarang melanjutkan ternak. Alhamdulillah, jadi pengalamannya sudah lumayan tinggi loh, lumayan banyak nih. Nah, ini kenapa nih Bapak memilih ternak domba Pak, walaupun banyak jenis kambing-kambing yang lain nih Pak? Ini ya, saya beternak domba karena satu lebih tahan dari penyakit dan cuaca. Yang satu, yang kedua untuk menurut saya yang saya alami dan saya laksanakan itu perkembangannya lebih cepat. Gitu. Dalam lebih cepat dibandingkan dengan ternak kambing itu Jawa atau PE. Saya juga pernah ternak itu perkembangannya tidak begitu cepat. Jadi masih cepat dengan ternak domba ini. Jadi kita kan khususnya kan untuk konsumsi, bukan untuk hias. Kalau seperti PE, Senduro itu kan untuk hias. Nah, saya itu melayani untuk daging dalam arti bisa untuk akikoh, bisa untuk kurban, juga untuk konsumsi sate-sate. Oh iya. Jadi untuk mendukung usaha kuliner di sekitar kita. Iya. Nah, ini selama sudah bertahun-tahun ini Pak, capaian apa saja yang sudah diperoleh dari hasil domba ini? Begini ya Mas ya, jadi saya itu dulu kan merasakan kerja dari tahun 90 sampai 2014. Jadi saya setelah dari istilah Ibisa Ngulon itu saya resign karena apa? Saya milih ternak domba karena saya hanya ingin, sebenarnya awalnya hobi, tapi dari hobi saya menjadikan untuk usaha. Dari hobi. Terus apa yang saya pernah sampai, saya pengalaman juga dari kerja. Saya itu kerja dari tahun 90 sampai 2014 itu mau beli motor itu kredit saya itu. Tidak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Saya kerja pabrik itu sebagai seorang supervisor, beli motor kredit saya itu. Benar, kredit. Saya pertama kali beli motor itu Supra, itu kredit, Mas. Benar tuh. Nggak bohong, saya beli kredit. Terus beli lagi motor Spesi waktu Matic keluar pertama, itu juga kredit juga 3 tahun. Saya pakai kerja sana itu saya resign. Saya waktu sebelum kambing itu ayam dulu, ayam ada 100 ekor, saya jual semua buat beli 3 awalnya, 3 ekor. 3 ekor kambing, terus saya jual menjadi 6. Terus 6 saya jual menjadi 12. Nah, perjalanannya waktu 12 saya bikin saya cari induk untuk breeding, induk-induk, terus ada juga penggemukan dari anak-anaknya itu, dan alhamdulillah sampai sekarang ya bisa nyekolahkan anak meskipun nggak kerja juga bisa. Dan beli motor malah nggak kredit, beli motor cash baru, nggak bohong ya, nggak sombong ya itu. Jadi saya beli motor itu malah motor baru juga nggak kredit, belinya cash malah nggak kerja itu Mas. Jadi saya nggak kerja tapi belinya baru. Terus juga bisa ya belikan mobil. Mobil juga dapat ini ya? Iya, dapat mobil CR-V saya. CR-V ya lumayan itu. Juga saya nggak kredit, cash langsung. Oh jadi ini ya Pak Wanto, ini ternyata selain breeding juga pembesaran, fattening gitu. Iya. Komplit gitu Pak. Iya.
Tapi dari penggemukan itu dari hasil sendiri. Oh, Jadi gitu. karena apa, kalau saya beli di pasar nanti saya gemukan, untungnya kan hanya ya ada, tapi beda dengan hasil punya sendiri. Jadi anak-anak dari induk-induk itu saya kumpulkan, umpama satu itu laku 2 juta atau 3 juta kan utuh. Seperti itu. Nah, terus untuk ini Pak, terkait dengan selama ternak ini, mungkin ada suatu hambatan, tantangan yang mungkin katakanlah naik turunnya dari suatu perjalanan ini Pak? Kalau menurut saya tantangan di perjalanan itu kemarin waktu kemarau panjang. Kemarau panjang sempat kesulitan cari rumput. Oh gitu. Pakannya agak sulit soalnya kemarin kan kemarau panjang. Tapi saya juga mensikapinya dengan saya kasih apa seperti brand atau dedak, minum makanan tambahan, juga di samping kasih rumput, meskipun cari rumput kering itu, tetapi kambing juga doyan. Tapi juga sudah ada suplai nutrisi yang lainnya. Berarti untuk kesulitan sudah teratasi. Mungkin dengan katanya bank pakan gitu Pak? Bank pakan ya kita juga tanam, ada lahan sedikit kita pakai. Jadi bank pakan itu kita tanami suket, rumput odot, di samping rumput odot kan juga rumput liar juga banyak di situ. Ya, saya kasih itu biasanya 30 hari saya panen. 30 hari panen, ada 2 tempat itu untuk untuk pakan ternak, di samping juga cari di lahan-lahan lain. Kalau di sini kan masih bebas cari di tempat orang boleh. Terus ini Pak, kan di beberapa tempat itu kalau rumput odot itu kan ada tantangan dari hama tikus Pak. Apa di sini juga ada gitu? Kalau odot itu kalau sudah waktunya kita potong, nggak dipotong nanti dimakan tikus. Oh gitu. Nggak tikus, itu ayam juga iya. Apalagi dekat pemukiman. Jadi kalau saya potong usianya 30 sampai 35 hari saya potong. Iya. Kalau ketinggian itu malah dimakan tikus. Jadi antara usia 30 saya potong, terus dikasih pupuk. Dari pupuk kambing itu juga saya kasihkan, juga saya kasih urea untuk mempercepat pertumbuhan rumputnya itu. Pakannya seger terus. Terus yang golek sapa? Saya. Pagi tekan diwe iki Mas. Nang kebon buri. Memang wis ditanduri. Nanem. Oh, nanem. Keren. Iki jenis apa Mas? Teropong. Terus iki indukan. Indukan itu juga. Terus anak-anaknya kamu ya? Nah, ini kok tadi konten nih ini Mas. Iki jenis teropong ini, hidup ini jantan nih. Oke. Nah, ini Pak, kaitannya dengan pemeliharaan ini kan rumah Bapak kan berdekatan dengan tetangga nih. Nah, ini terus untuk mengatasi katakanlah gangguan lingkungan, bau dan sebagainya, ada saran atau resep yang dijalankan Pak? Kalau masalah bau, saya tuh mensikapinya dengan cara makan, pola makan. Jadi sesuatu hal yang dengan bau itu kan pasti berhubungan dengan makan. Nah, dari makan saya tuh ngasih campuran, yaitu adanya minum, yaitu dengan molase atau tetes tebu itu, terus saya kasih mineral. Jadi saya campurkan itu untuk meminimalisir dari bau. Dan dari warga saya tanya, kalau ada keluhan tolong sampaikan. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada keluhan. Dan kadang tamu-tamu bersebelahan dengan kandang itu nggak merasakan bau. Kadang malah ngerokok di situ. Ini kan di sini juga nggak ada bau sama sekali. Jadi terus tadi selain fokus pada pokok hasil daripada kambing, tentu ada penghasilan tambahan Pak dari ternak ini Pak. Itu pupuk. Oh, pupuk. Jadi pupuk itu sebenarnya, kalau pupuk itu kita punya prinsip gampang, simple. Selama orang masih makan sayur, pupuk akan laku. Dari kotoran kambing. Jadi kotoran kambingnya, intilnya itu intil kan ngumpul di bawah, dari rangsaknya atau rumput-rumput bekas saya ambil, itu kita masukkan karung, kita bagori. Itu sudah ada yang pesan. Jadi yang antri itu banyak malahan.
Untuk prosesnya pupuk kering, jadi setelah saya udal, itu biasanya diudal ya. Itu saya tumpuk di belakang rumah. Itu di situ saya pagar supaya nggak diorak-arik pitik, bisa diagar-agar itu saya tumpuk di situ. Dalam waktu mungkin 1 bulan, setengah bulan itu sudah kering. Nah, setelah itu kita masukkan ke karung, kita jahit, itu sudah diambil ke sama yang beli itu. Ya, kadang belum sampai kering pun sudah diminta itu. Masih bahasa sudah dibawa gitu. Luar biasa. Jadi karena apa, mereka itu istilah rebutan. Nah, ini pun sudah ada yang inden tapi belum saya ambilkan. Memang katanya dengan kembali ke pola pertanian organik tadi, jadi memang pupuk sekarang jadi kembali ke dibutuhkan gitu. Jadi untuk kaitnya dengan ekonomi, Pak. Nah, ini karena dulu Bapak sudah pernah jadi pekerja, sekarang sudah berhenti dan tekun di bidang peternakan ini. Nah, ini kedepannya Pak, untuk anak-anak muda yang sekarang masih sekolah dan mungkin ada yang sudah selesai dan bingung nih, kan ini kaitnya dengan potensi yang ada di rumah, nah, ini bisa disampaikan Pak. Jadi gini ya, sebenarnya buat anak-anak muda, kalau kita pengen sukses, kita harus berani mencoba. Berani mencoba dalam arti usaha. Karena kalau kita akan mencoba dan usaha sendiri, kita akan menjadi bos di dalam usaha itu. Tetapi kalau kita kerja ikut orang, meskipun kita pangkatnya tinggi, tetap menjadi anak buah. Nah, jadi yang saya laksanakan ya, kalau bisa dari anak-anak muda itu bisa mandiri dengan usaha-usaha ini. Dia akan menjadi bos, dia akan menjadi maju karena sudah banyak yang berhasil dalam hal ini. Jadi saya juga menanamkan pada anak saya. Jadi anak-anak saya kan umpama dikatakan saya itu kan ada jamaah. Anak-anak saya itu ada seorang sudah manajer. Itu dia itu juga pelihara kambing. Benar, di Sulawesi, rumahnya di Pringapus itu dia itu punya lahan luas, dia juga punya kambing. Sekarang yang satu kakaknya bikin kandang, dia di Sulawesi juga pelihara kambing pada seorang manajer. Itu dengan hasil seperti itu kita akan menjadi bos dalam usaha kita sendiri dan kita nggak didikte waktu. Betul. Waktunya kita bebas, pagi habis sholat duha baru cari rumput, nanti sudah siang mandi makan sholat duhur, sore mau tiduran nggak apa-apa, bisa bebas. Ya. Bebas waktu, bebas nggak diatur lah. Nah, kita malah banyak teman juga. Jadi dengan kita bisa bergaul dengan para peternak-peternak kambing, domba. Jadi kita kadang saling ketemu, sharing. Kok punya saya ada masa seperti ini Pak? Kita saling berbagi lah. Jadi di tempat seperti ini. Terus di tempat lain seperti ini kita saling harusnya seperti ini. Terus cara mengatasi ada yang sakit seperti harus seperti ini. Kita saling berbagi. Jadi kalau saya nggak pelit masalah ini. Jadi yang saya mampu saya sampaikan ke anak Pak. Saya ingin melihat orang itu juga maju. Jadi semua orang maju, insya Allah kita akan menjadi sehat. Karena apa sehat? Kalau semua jadi maju, semua punya usaha, kita sehat karena banyak berkumpul. Nanti kan ekonomi kan naik juga. Iya, banyak silaturahmi, banyak rezeki. Jadi ini kawan-kawan, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, ini suatu pelajaran penting yang kita bisa ambil dari Bapak Wanto yang sudah menjalankan usaha ternak kambing. Bagaimana beliau bercerita dari dulu pekerja menjadi sekarang menjadi usaha mandiri. Ini ada satu pesan penting yang perlu kita sampaikan kepada khususnya anak-anak muda sekarang. Jangan terburu-buru untuk terjun ke dunia kerja karena gali dulu potensi yang ada di sekitar rumah Anda. Apapun yang bisa diambil, yang bisa dikembangkan, mulailah dari nol. Tidak ada pohon yang langsung tumbuh besar, tapi semuanya dimulai dari biji. Nah, biji kita kembangkan dan seterusnya, maka akan menjadikan suatu hal yang besar. Demikian sahabat tani yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Maju terus Indonesia.